Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah mabad. Sahabat Indonesia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sedang ramai ya beredar di mana-mana percakapan teleponan Kiai Ali Badri dan Gus siapa itu ya. Di sana mengatakan asal usul polemik nasab, asal usul Kiai Haji Iqbal bin Utsman Al-Bantani dan yang lainnya mempersoalkan Ba'lawi. Itu hanya atas dasar kemarahan. Bila Ba'lawi minta maaf, maka Kiai Imad bisa dibujuk untuk menghentikan semua yang telah beliau lakukan. Ini apa ini? Sampai Gus Puadi itu marah-marah. Saya akan libas semuanya. Memang harus marah. Kita semua juga harus marah. Kalau memang seperti itu faktanya, apa yang dikatakan oleh Kiai Ali Badri, kalau memang seperti itu nih, Kiai Imad melakukan penelitian, membuat tesis hanya untuk memenuhi nafsunya, maka ini mempermainkan umat. Karena umat ini sekarang sudah menaruh kepercayaan banyak lebih kepada Kiai Imad. Masa hanya untuk demi memenuhi hasratnya, emosinya, kemarahannya, kan nggak bisa. Oke, sebelumnya kita dengarkan sama-sama dulu ya. Jangan sampai bermain-main lah ya. Jangan sampai mempermainkan kepercayaan umat khususnya. Coba kita simak sama-sama nih. Barangkali banyak habab yang nggak tahu, itu ceritakan saya. Rabi Ta'ala itu salahnya besar sama anak saya. Anak dikeroyok sama habaib dulu sampai rapat di Dalwa, rapat yang kedua di Habib Taufik, dan akhirnya mereka waktu itu bilang ya sudah damai. Ternyata enggak, mereka masih mendesak As-Saffah supaya dikeluarkan saya. Anak dikeluarkan dari alumni dan anak dia minta mengalah karena alumni itu nggak mau ribet. Anak itu sudah keterlaluan saya. Anak kurang sabar gimana? Anak hanya minta Rabi Ta'ala minta maaf sama anak, sama kiai-kiai yang dulu bergabung sama anak. Itu aja. Anak bantu selesai masalah ini. Coba dari awal Rabi Ta'ala itu minta maaf sama anak, kemudian minta tolong. Enggak udah keluar dari dulu, udah Imad udah selesai dari dulu. Dari awal anak nggak terlibat kajian Imad itu. Begitu muncul ribut, anak cari Imad itu, anak bilang awas jangan sampai membatalkan nasab Ba'lawi. Dia bilang iya waktu itu, iya nggak membatalkan, cuma aja kajian gitu kan. Sampai 2 kali anak bilang begitu ke Imad dan bilang iya. Dan ketika itu anak mikir masa Rabi Ta'ala nggak ingat sama anak kan? Anak sudah pernah ngomong santai dengan Habib Taufik, masa Habib Taufik nggak ingat sama anak? Kemudian ngubungin Ali Badri gimana? Barangkali Ali Badri bisa bantu mendamaikan keributan ini. Ana nunggu sampai berbulan-bulan, nunggu sampai ana nulis serial di Facebook sampai hatam itu. Ana nunggu mana Rabi Ta'ala kok nggak ada yang ngubungin ana saya. Coba ada yang ngubungin ana, ngajak ketemu, ngobrol di gimana, kita damaikan ini keluarga. Walaupun yang ribut itu bukan kelompok ana saya, bukan anak buah anak, ini kan anak punya pengaruh di keluarga Wali Songo gitu loh. Lah kok Habib Taufik kok kayaknya sedikit pun nggak ada niat untuk nyari anak, untuk ngajak damai, ngajak kerjasama, minta tolong untuk apa gitu. Saat ini dari awal Taufik tuh nyari anak, kemudian ngomong baik-baik, anak bisa pengaruhin Imad. Tapi Habib Taufik malah ngomong ini jangkrik lah, kerucu-kerucu, tambah jengkel Imad. Akhirnya mungkin karena jengkel kan disikapi seperti itu oleh Habib Taufik, Imad marah, jengkel, dan kelompok-kelompoknya yang lain jengkel, akhirnya tidak lagi mau mendengarkan nasihat anak. Dari awal sudah bilang jangan batalkan, akhirnya mereka langsung batalkan nasab Ba'lawi. Tak telepon nggak diangkat, tahu ya nggak dibalas. Ya sudah, anak sudah nggak bisa ngontrol mereka. Ini upaya anak untuk bantu habaib supaya masalah ini selesai, kelar. Karena kalau nggak kelar nanti habaib akan mendapatkan cacian, akan nggak tahu sampai kapan. Dan harus diketahui ya mereka. Sekarang orang-orang sudah mulai mundur menjadi muhibbin itu. Ini kalau berterusan berpengaruh ini ke mereka. Ya khair sih. Ana yang belum cerita ke antum, waktu ana itu didatangi habaib,
fa insyaallah 7 sampai 8 habaib. Malah ya segaf santri antum itu ada waktu itu luar biasa. Apa pembahasannya memojokkan antum, cuman anak kalam sampai anak ini membawa huruf qasam waktu itu ke habaib yang di bed. Wallah kalau Gus Ali sekarang itu sudah lebih membela ke habaib, merangkul ke habaib. Ya segaf menjadi saksi anak, bahkan anak kalam ke ya segaf. Ya kalau antum jarok norok urusan ini, antum tahu Buya Alinya, nah Gus, antum jangan ikut-ikutan sudah. Urusan ini di luar antum. Masalah Buya Alinya biar ana yang kalam ke Buya Alinya, antum jangan ikut-ikut sudah. Naam Gus, itu jawabannya ya sikap kami. Seperti itu. Acara Banten kurang, masya Allah, 1 mingguan saya. Sudah fakta saya, Rabi'ah Alawiyah dan banyak oknum Habib itu sejak dulu itu menghina ana, menghina lembaga Al-Madkhan, menghina banyak kiai-kiai yang gabung sama ana saya. Itu sudah banyak orang tahu. Kalau ana bersikap selalu memaafkan, selalu ngalah, ana dianggap bodoh sama mereka. Banyak orang-orang itu termasuk keluarga Wali Songo yang anggap ana itu bodoh. Sudah digituin sama Mbak Alawi, masih aja memaafkan, masih aja kalem. Makanya ana tuh pengen Rabi'ah Alawiyah secara terbuka meminta maaf. Anggaplah nanti tak carikan apa skenario lah yang sekiranya nggak terlalu malu lah Rabi'ah Alawiyah. Intinya minta maaf, menyesal karena dulu terjadi hal yang tidak baik antara Rabi'ah Alawiyah dengan Rabi'ah Al-Madkhan dengan anak kan. Udah, dengan begitu anak punya alasan kepada mereka, kepada yang jengkel-jengkel ini punya alasan. Sudahlah, mereka sudah menyadari kesalahan, sudah minta maaf, sudahlah kita baik-baik saja, lupakan masalah begitu. Tapi kalau nggak pernah ada minta maaf dari Rabi'ah Alawiyah, kita terus minta anak terus anggaplah mengalah, anak dibilang bodoh sama mereka. Sekarang ini banyak keluarga Wali Songo itu yang sudah terlanjur jengkel, dendam, benci sama Mbak Alawi. Sudah susah dinasehati. Bahkan ana sendiri ana itu dianggap belain Mbak Alawi. Kenapa belain Mbak Alawi? Oh iya, wong itu mertuanya Habib. Kiai Ali Badri itu kan mertuanya Habib, istrinya Mbak Alawi. Ya wajar dia itu berkhianat gitu kan. Dia sekarang udah nggak setia kawan dan lain-lain. Kurang apa nih? Ana kurang apa sih? Sama habaib itu kurang apa? Ana? Putar suara ini kepada habaib biar dengar mereka. Nah, kalau ada izin sama dari antum, apa sekalian anak share, kirim via WA, Kev. Hafiz Aula. Iya, kalau bisa kumpulin habaib sebanyak-banyaknya biar dengerin omongan anak ini. Naam Syekh. Insyaallah nanti Bilal ketika anak liqa majelis sama habaib, anak kasih penjelasan min awal ila akhir. Sirran wa alaniyan, zahiran wa batin, kulluh anak jelaskan. Insyaallah. Isbir ya Syekh, isbir. Tapi urusan Habib Bidin serius loh ya, ini tidak main-main. Artinya jangan sepelekan Rabi'ah Alawiyah ini. Oh ya Syekh, kalau itu urusan sudah mempersekusi ke ranah pribadinya antum dengan rumah tangga antum, lain itu Syekh. Ini menyangkut harga diri pribadi Syekh. Pokoknya yang penting Ketua Rabi'ah Alawiyah Pasuruan syukur-syukur langsung Habib Taufik, Ketua Pusat, datang ke rumah, antar itu Habib Bidin ke rumah, makan siang sama anak saya, insyaallah beres. Jadi kalau nggak datang, habis nanti. Nah, pagi ini saya pakai serban karena saya mau negur orang yang pakai serban tapi tidak benar ini. Ya sudah banyak di upload teman-teman YouTuber bocoran telepon Kiai Ali Badri dengan Gus Ahmad apa siapa.
Nah, di situ itu banyak hal yang menurut saya tidak benar gitu. Dan ini contoh bagaimana orang seperti Kiai Ali Badri ini yang membuat perjuangan nasionalisme teman-teman, wabil khusus sahabat-sahabat saya seperti Kiai Imaduddin, Gus Fakih Wiladiningrat, nah itu bagus, Moki Nur Fadil, Kiai Nur Ehya, Kiai Sarip Rahmat, dan yang lain-lain itu dipelintir, diplesetkan oleh para Ba'alawi maupun budak-budaknya gitu. Jadi di situ di telepon itu diceritakan seolah-olah Kiai Imad itu dan kami semua itu mempersoalkan nasab Ba'alawi itu hanya karena marah, hanya karena dalam tanda petik itu memperjuangkan nasab Wali Songo. Jadi kalau Robito Alawiyah minta maaf kepada keturunan Wali Songo, maka Kiai Imad bisa dibujuk oleh Kiai Ali Badri untuk tidak melanjutkan, untuk membuat pernyataan begini dan begitu. Nah ini saya bilang, saya nggak peduli mau Pak Alawi, mau keturunan Wali Songo, kalau berkhianat kepada bangsa ini, kalau hanya memperjuangkan diri sendiri, saya libas. Tuh ya, saya libas nih. Oke, jelas. Gus Fuad sampai marah kayak gitu loh. Iya dong, mesti marah. Karena Ali Badri menganggap bahwa Gus Fuad dan kawan-kawan kayak Imaduddin Utsman Al-Bantani itu main-main dengan urusan ini. Hanya demi memenuhi kemarahannya, bukan ingin menunjukkan kebenaran. Ini bahaya loh. Bermain-main dengan kemarahan. Dan saya percaya ini bukan semata hanya untuk memenuhi kemarahan, meskipun berawal dari sana, berawal dari kemudian sikap Bahar, tujuan Bahar, berawal dari sana, tapi membuka tabir-tabir selanjutnya. Kalau tesis disandarkan pada kemarahan, kalau yang sesuai dengan pernyataan Ali Badri, itu berbahaya. Dan saya sampai sekarang yakin bahwa tesis itu disandarkan pada data yang valid, bukan disandarkan pada kemarahan. Dan kalaupun Ba'alawi pada akhirnya minta maaf, itu tidak akan menggugurkan tesis Kiai Imad. Karena yang bisa membatalkan tesis itu adalah antitesis. Ya, bukan minta maaf. Silakan batalkan tesis Kiai Imad dengan antitesis, bukan dengan minta maaf. Kalaupun minta maaf, ya minta maaf, karena itu kewajiban ente sebagai orang yang berulah menuduh. Tetapi urusan status tesisnya tetap kuat, tetap tidak terbantahkan. Dan saya percaya satu kali lagi, tesis itu disandarkan pada data yang kuat, pada ilmu, ya, pada fakta, bukan pada kemarahan. Hati-hati, jangan sampai ada orang yang ngeklaim atas nama ABCD Kiai Imad bakal bisa dibujuk bila. Enggak. Saya yakin Kiai Imad tidak serendah itu. Perjuangannya selama ini untuk menuntun orang agar tahu kebenaran, berupaya untuk menerangkan ke publik bahwa ada data-data seperti ini, dan publik mesti mengetahui itu. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.